Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah. Hadirin Bapak-bapak sekalian dan Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah, tentu pertama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa memberikan tidak bosan-bosannya kepada kita nikmat, karunia dan taufik serta hidayah. Tadi saya lihat salat duhurnya jamaah 4 shaf penuh, alhamdulillah. Tentu tidak mudah orang untuk menjaga salat 5 waktunya, terlebih lagi dengan menjaga salat jamaahnya. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Salam dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, idola kita. Dan mudah-mudahan senantiasa kita bisa mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita kelak mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tema yang kita angkat adalah pentingnya menjaga keluarga. Saya tertarik untuk mengangkat tema ini karena kita sedang dihadapkan dengan data-data yang cukup memprihatinkan. Katakanlah data-data ini kita ambil sebagai sebuah asumsi tentang fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, yang kita ada di dalamnya. Dan data-data survei, data-data penelitian ini sekali lagi diharapkan akan bisa membuka kesadaran kita semuanya, setidak-tidaknya adalah tanggung jawab kita terhadap keluarga kita. Hadirin rahimakumullah, tahun 2011 umpamanya itu pernah dilakukan sebuah penelitian terhadap anak-anak remaja kita yang usianya usia remaja, usia sekolah dan usia perkuliahan. Pertanyaannya adalah apakah mereka sudah menunaikan sholat 5 waktu? Data tahun 2011, Jawa Pos juga pernah merilis juga itu. Angkanya cukup memprihatinkan, 26% remaja kita mengaku mereka menunaikan sholat 5 waktu. Data terbaru yang kita baca dan sudah dilihat juga di online, bisa kita lihat ya, dari Dewan Masjid Indonesia ya, itu beranjak sedikit angkanya sekarang ini. Dari 12 kota besar di Indonesia, termasuk Surabaya di dalamnya. Ketika ditanya pada pertanyaan yang sama, apakah Anda menjaga sholat 5 waktu? Itu jawabannya hanya 33%. Ya, 33% remaja kita, anak-anak kita mengaku sholat 5 waktu. Berarti angka berapa itu? 67%-nya. Boleh jadi mereka enggak sholat atau sebagian sholat sesuai kebutuhan ya. Naudzubillah min dzalik. Ada angka lagi yang juga menarik Bapak sekalian. Di bulan Desember tahun 2023, Dewan Masjid Indonesia juga merilis sebuah penelitian tentang kondisi kita. Ini lebih makro ya, bukan hanya remaja, tetapi kondisi kita umat Islam. Pertanyaan menarik begini, apakah Anda sudah bisa membaca Al-Quran? Bapak Ibu pernah mendengar enggak angkanya berapa kira-kira? Temuan yang dilakukan oleh Dewan Masjid Indonesia ini dan dirilis angka itu di akhir bulan Desember tahun 2023. Umat Islam yang mengaku bisa membaca Al-Quran itu hanya 35%. Artinya apa? 65% itu PR kita bersama. Jangan-jangan kita termasuk di angka 35 atau angka 65.
termasuk anak-anak kita. Saya tidak akan jauh-jauh, 2 indikator ini saja sudah cukup untuk menggambarkan sebenarnya performa kita seperti apa. Padahal kita itu angka statistiknya, jumlah umat Islam di Indonesia itu 87%. Angka statistiknya, kalau kita bicara tentang populasi jumlah umat Islam di Indonesia dari 270 juta sekarang ini, 87%-nya adalah umat Islam. Tetapi angka indikator untuk menjelaskan hal yang sangat prinsip, sholat 5 waktu, kemudian bisa membaca Al-Quran, ternyata jauh dari angka persentase jumlah umat Islam. Itu angka statistik. Maka sekarang muncul berbagai macam kalimat-kalimat pesan-pesan yang memang harus diingatkan. Kemarin baru saja ada darurat apa itu? Judi online. Gitu ya. Darurat narkoba, darurat pornografi. Kemenkes itu, Kementerian Kesehatan Nasional, di tahun 2017 merilis angka bahwa remaja-remaja kita, usia anak sekolah, SD, SMP dan seterusnya, itu 94% sudah pernah melihat pornografi. Kita era IT sekarang, gak bisa menghindar dari kemajuan teknologi. Tetapi ketika kemudian anak-anak kita sendiri tidak memiliki prinsip-prinsip nilai dan etika, maka cenderung kita menjadi korban dari kemajuan teknologi. Bukan kita yang kemudian menjadi subjek, tapi kita menjadi objek. Bukan lagi kemudian kecanggihan teknologi itu berkhidmat untuk kepentingan nilai dan perjuangan yang kita inginkan. Tapi justru sebaliknya, kita menjadi korban dari kemajuan teknologi yang digagas, ditemukan oleh orang lain. Hadirin rahimakumullah, angka-angka di awal perlu saya sampaikan tadi itu untuk membuka kesadaran kita bahwa sebenarnya kita punya PR yang cukup berat. Keluarga dalam Islam itu sangat penting. Islam sangat memperhatikan masalah keluarga. Bahkan ketika Islam bicara tentang individu, yang dari individu itu kemudian bicara tentang keluarga, itu sangat detail sekali. Syariat Islam yang menjelaskan tentang bagaimana pentingnya individu, yang dari individu itu kemudian lahir keluarga, itu sangat diperhatikan dengan ketat. Bukankah sejak kemudian orang tua kita, atau ketika seseorang mau menikah, itu sudah diikat juga dengan pentingnya akhlak. Kita masih ingatkan selalu ketika bicara tentang pernikahan itu, tunkahul mar'atu li arba'in, wanita dinikahi karena 4 hal. Pesan Nabi yang paling utama adalah akhlaknya. Demikian pula ketika calon suami, apabila ada seorang yang punya anak perempuan, sudah siap nikah, kemudian datang laki-laki yang mau melamar anaknya, itu perintah agama juga memperhatikan akhlaknya. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju. Apabila datang seorang laki-laki ingin melamar anak perempuanmu dan kamu rela dengan agama dan akhlaknya, maka terimalah dia sebagai calon menantu untuk anak perempuanmu. Jadi perempuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penting agama dan akhlaknya, laki-laki juga penting agama dan akhlaknya. Kalau modal keluarga di mana calon suami dan calon istri sudah selesai dengan agama dan akhlaknya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, maka ada optimisme, ada harapan bahwa keluarga itu nanti akan tumbuh, ya, akan menjadi keluarga yang islami, keluarga yang dakwah, keluarga yang barokah, dan keluarga yang memperhatikan prinsip-prinsip nilai. Detail sekali gitu kan. Nikah juga demikian, kita diingatkan selalu ketika menikah itu. Bahkan diawali diingatkan kita dengan sumpah syahadat kita. Sebelum kita akad nikah dulu kita diingatkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian apa? Angkahtuka wa zawwastuka mahtubataka bil mahril madkur, dan seterusnya. Di mana ketika pernikahan itu dari awal diikat karena Allah Subhanahu wa taala.
motifnya karena Allah, niatnya karena Allah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu modal penting bahwa keluarga kita nanti akan tumbuh menjadi keluarga yang baik dan keluarga yang berkah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para suami, wahai para suami, kita ini para suami ya, diingatkan lagi dengan hadis Nabi, fa innama akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Sungguh kalian wahai laki-laki menikahi istrimu itu dengan amanah dari Allah. Fa innama akhadtumuhunna bi amanatillah. Sungguh kalian menikahi wanita itu sebagai istrimu karena amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini amanah dari Allah yang harus kita jaga. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan wanita itu yang kemudian menjadi istri kita, menjadi halal, itu dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah menjadi suami, ketika kita sudah punya istri, kemudian lahir dari perkawinan kita anak-anak kita. Jadi ini tahapan-tahapan ini perlu sekali, luar biasa. Jadi kita memang harus memiliki fikih keluarga, memahami tentang fikih keluarga. Apalagi kita berada di era tantangannya hari ini sangat luar biasa. Banyak orang mengatakan, beberapa tulisan juga disebutkan bahwa kita sedang mengalami darurat pendidikan karakter untuk anak-anak kita. Kita juga sedang dihadapkan dengan darurat pendidikan karakter anak-anak kita. Jadi orang tua di era sekarang, di era digital ini, itu tidak mudah ternyata. Bahkan lebih sulit dibandingkan dengan orang tua kita dahulu ketika tantangannya untuk mengkondisikan anak itu tidak semudah sekarang. Gurunya anak kita sekarang di smartphone ini. Rata-rata dari pengguna smartphone di Indonesia, data yang pernah kita baca itu minimal ya, ini di rata-rata antara usia tua dengan usia yang masih anak-anak, rata-rata menggunakan gawe atau gadget ini. Terserah mau lihat YouTube, mau Facebook, mau Instagram, mau TikTok, mau apa, itu rata-rata minimal setiap hari minimal 3,5 jam. Bayangkan coba, 3,5 jam itu minimal setiap hari orang menggunakan internet dengan produk dan konten yang sama-sama kita tahu itu. Yang dikatakan tadi itu, Kemenkes penelitian tahun 2017, 94% anak-anak kita itu mengakses pornografi karena nggak ada filternya. Buka YouTube apapun bisa dilihat lintas usia, lintas anak. Judi online kemarin juga begitu. Korbannya juga ada anak usia 10 tahun ke bawah. Nembus angka 400 triliun. Ya. Luar biasa kita ini tanggung jawabnya itu. Hadirin rahimakumullah. Jadi di era yang seperti ini menurut saya ya penting sekali kita harus berpegang teguh kepada Qur'annya dulu, kepada agama dulu. Jangan takut anak kita nanti kemudian akan tidak bisa bekerja, takut profesinya hilang. Karena apa? Sekarang mengalami disorientasi. Paradigma dunia pendidikan sekarang itu paradigma mengarahkan pada dunia kerja. Moral nggak terlalu penting sekarang itu. Apakah anak-anak kita sholat apa enggak sholat nggak penting buat gurunya sekarang itu. Yang penting sekarang itu adalah anak-anak kita didesain dengan paradigma baru pendidikan kita itu, bahwa mereka begitu lulus kuliah adalah SDM yang masuk dan siap untuk masuk dunia kerja. Jadi otaknya sudah otak dunia kerja. Paradigmanya materialistik. Tapi itu tuntutan dari kehidupan sekarang ini. Dan wajar pula, mohon maaf ya, angka perceraian di Indonesia cukup tinggi. Jawa Timur menembus angka 11%. Jadi sekarang mencari duda, mencari janda itu enggak sulit. Bahkan trennya sekarang itu gugat cerai, khulu. Yang perempuan menuntut suaminya ke pengadilan untuk minta cerai. Dan penyebab yang paling utama adalah persengketaan, perselisihan dan faktor ekonomi. Dari awal otaknya sudah materialis saja gitu. Jadi ini harus dikembalikan. Saya berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Tahrim ya. Surat 66 ayat 6. Ini nomornya cantik ini.
66 6. Jadi 666 itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghidadun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Intinya adalah Allah mengatakan ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum dan keluargamu nara, dari ancaman neraka. Neraka itu hak Bapak sekalian. Hak betul, neraka itu ada. Azab kubur itu hak, nikmat kubur itu hak. Dunia kita ini rata-rata umur kita hanya 60 sampai 70 tahun. Enggak lebih dari itu. Kata Nabi begitu, ummati ma baina sittin wa sab'in. Rata-rata umat Nabi itu antara 60 sampai 70 tahun. Dimotong kita masa-masa kecil, dipotong kita masa nakalnya dulu mungkin. Gitu ya. Baru kenal masjid, baru sadar ketika usia sudah 40 tahun ke atas. Bahkan ada sebagian orang yang baru kenal masjid ketika sudah pensiun. Nah, gitulah. Sebelum pensiun nggak pernah ke masjid, begitu pensiun baru kemudian belajar abatasa, baru belajar Iqra. Ada di masjid di tengah kota itu kan, kalau pagi itu banyak para orang-orang yang purna tugas. Wah, berangkat dari rumah kayak kerja, tapi ternyata ke masjid belajar Iqra gitu kan. Banyak juga, tapi alhamdulillah masih sadar gitu. Jadi Allah mengatakan ku anfusakum, jagalah dirimu. Dirimu itu artinya kita sebagai orang tua. Ingat sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tanggung jawab keluarga itu pertama dan utama itu pada bapaknya, pada orang tua, pada kita. Kalau kita punya istri, kita punya anak-anak, yang paling pertama diminta tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita, bukan istri kita dulu. Ingat Bapak sekalian, jangan lupa ya. Fa innama akhadtumuhunna bi amanatillah. Kamu jadikan dia sebagai istrimu itu amanah dari Allah. Karena itu yang harus beres siapa dulu? Ya kita dulu yang harus beres. Kepala rumah tangga itu kita, tanggung jawab untuk mendidik mereka itu kita. Sesungguhnya itu. Kalau kemudian disekolahkan, dikursuskan, dipondokkan, itu kemudian tidak berarti kemudian lepas tanggung jawab orang tua. Itu karena realitas saja orang tua tidak bisa mendidik anaknya sepenuhnya. Sehingga kemudian tanggung jawab orang tua sebagian diambil, didelegasikan kepada lembaga-lembaga pendidikan, lembaga pesantren dan seterusnya. Tapi tidak lepas bahwa tanggung jawab itu pada orang tua. Oleh karena itu, ya, mari kita mulai dululah, kita buka wacana itu dari kesadaran kita. Kekurangan pahaman kita selama ini tentang agama, tentang prinsip nilai, tentang etika, tentang syariat, tentang akidah. Mari, terus kita jangan bosan untuk belajar, bertanya, belajar, bertanya, memperbaiki diri, dimulai dari kita. Nah setelah itu kemudian, ya tentu kita mengkondisikan istri kita. Barangkali istri kita pun juga belum terkondisikan dengan baik. Diskusilah baik-baik dengan istri kita. Fasilitasi dia untuk mengenal agama. Ajak dia untuk berbicara, berkomunikasi. Jangan hanya materi. Nah, bangunlah kemudian semacam kesepakatan, kesepahaman antara orang tua laki-laki kita dengan istri kita, sampai kemudian kita bisa meyakini bahwa kita sebagai keluarga itu memiliki visi dan misi. Anak-anak kita mau kita apakan? Anak-anak kita mau desain seperti apa? Bukankah desain anak kita bergantung pada orang tuanya? Iya kan? Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Nabi. Anak-anak lahir itu baik, enggak ada yang buruk. Semua anak-anak itu punya potensi, enggak ada yang enggak punya potensi. Allah Maha tahu, anak-anak kita itu punya potensi semuanya. Tapi orang tua kemudian mempengaruhi, kata Allah. Kata Nabi begitu. Apakah mau didesain seperti apa, mau kenal sholat apa enggak kenal sholat, itu orang tuanya nanti yang diminta pertanggungjawaban. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadi sekali lagi mohon mari kita sebagai orang tua ini ya memahami kembali tentang tanggung jawab kita.
Insya Allah kalau anak-anak kita tumbuh, kita didik dengan baik, menjadi anak yang soleh-solehah, itu investasi yang paling mahal buat orang tuanya. Investasi kita itu bukan hanya faktor dunia. Kullu idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin. Kalau kita sudah meninggal dunia, investasi kita 3 hal yang paling mahal itu. Pertama, sedekah jariyah. Berapa banyak sedekah yang sudah kita miliki sana. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi. Berapa banyak ilmu kita yang sudah bisa memberikan manfaat buat orang lain. Pertama, kadang kita enggak terlalu punya. Yang kedua juga pas-pasan. Gitu kan? Dan yang ketiga ini, awwaladin sholihin yad'u lahu. Investasi paling mahal adalah bagaimana kita memiliki anak-anak yang salih dan solihah. Itulah yang dikeluhkan, yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub alaihi salam. Ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nabi Yakub pun memastikan bahwa anak-anaknya, Nabi Yakub ketika menjelang meninggal dunianya itu memastikan kembali bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Yang dikhawatirkan sebagai orang tua kepada anak-anaknya itu soal tauhidnya, soal akidahnya, soal agamanya, bukan soal pekerjaan. Pekerjaan itu nanti lah, rezeki Allah sudah mengatur. Enggak ada orang yang enggak makan itu. Semua orang ditanggung oleh Allah rezekinya. Yang penting adalah bagaimana ketika hidup kita di dunia ini dengan prinsip-prinsip akidah, syariat dan akhlak yang islami, dan sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi secara singkat saya kira itu saja ya. Nanti banyak hal saya kira bisa di antara yang penting jangan baca umpamanya nanti surat Luqman ya. Surat yang ke-31 ayat 12 sampai ayat yang ke-29 umpamanya. Itu penting, itu di antara prinsip-prinsip orang tua mendidik anak. Di situ secara ringkas adalah bahwa akidah menjadi pondasi yang paling penting. Jangan sampai anak-anak kita enggak punya karakter akidahnya. Akidah itu berat pondasi. Jadi kalau masjid ini tingkat besar, gedung yang besar itu pondasinya harus kuat. Enggak mungkin bisa menahan gedung yang tinggi itu kena terpaan angin, kena badai, kena goncangan, kena gempa, dia akan gampang roboh kalau pondasinya lemah. Nah, kita ingin anak-anak kita memiliki pondasi yang kuat. La tusyrik billah. Pondasi akidah. Yang kedua, yang paling penting itu adalah akhlak dulu. Para ulama kita mengatakan al-hilmu qabla al-ilm. Akhlaknya dulu sebelum pengetahuannya. Jadi orang tua harus menjadi contoh, teladan di rumah tangganya. Bapaknya teladan, ibunya teladan. Bukan telatan ya. Nah, telatan itu enggak disiplin nanti. Ini teladan. Nah, gitu. Bapaknya teladan, ibunya teladan. Salatnya, akhlaknya, nah, itu luar biasa itu nanti. Baru setelah itu kemudian pengetahuan, ilmu pengetahuan. Jangan dibalik-balik. Ilmu pengetahuan tinggi tapi enggak bermoral, enggak berakhlak, enggak beretika. Itu bencana itu. Tapi kalau akidah sudah kokoh, akhlaknya mantap, karakternya terdidik, jujurnya, disiplinnya, menghormati orang tua, menghormati lingkungan, tahu waktunya, bagaimana tahu bertindak, itu nanti pengetahuan akan lebih memberikan manfaat pada dirinya dan pada orang lain. Yang paling terakhir, Bapak Ibu yang kami hormati, ini penting juga kami sampaikan karena faktanya ini juga berpengaruh. Kadang-kadang kenapa sih anak-anak kita kok susah diatur ya? Kenapa sih rumah tangga kita kok kemudian gampang terancam perceraian dan sebagainya. Salah satu kadang-kadang itu yang kurang kita perhatikan adalah pekerjaan kita yang kurang halal, rezeki yang tidak halal. Yakinlah sudah bismillah. Ya. Yakinlah kalau yang kita berikan kepada anak-anak kita itu hak mereka untuk mendapatkan yang halal. Jangan sampai anak-anak kita, istri kita makan dari yang haram. Kita juga harus jeli, kita harus hati-hati. Mungkin kita punya peluang ya, peluang untuk korupsi, peluang untuk yang haram ya. Tapi kita punya akidah, kita punya syariah, kita punya nilai. Bismillah, ambil yang halal. Yang haram itu enggak ada. Anda akan tertipu saja dengan nafsu. Kita akan tertipu dengan setan, dengan baiknya materi itu. Ketika enggak halal.
Ketika rezeki kita enggak halal, dimakan anak kita, dimakan istri kita, kita pakai keseharian kita, itu bencana sebenarnya. Karena itu mari kita hati-hati dengan yang kita dapatkan. Bismillah, ya, kita halal, tapi kita minta pada Allah Subhanahu wa taala keberkahannya. Mungkin dari yang halal itu akan tumbuh anak-anak yang taat, anak yang soleh, yang solehah. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan khusyuk ketika beribadah, jiwa kita tenang, keluarga kita diamankan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? La haula wala quwata illa billah. Hanya Allah yang sumber segala kekuatan. Mudah-mudahan dengan kembali kita memahami dan menyadari untuk kemudian berislam lebih baik lagi, dimulai dari masing-masing kita, kemudian kita didik anak-anak kita dengan baik. Mudah-mudahan mereka dengan tantangan apapun, dengan kemajuan teknologi apapun, mereka tetap akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui prinsip-prinsip agamanya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.